Halo semuanya dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngebayangin satu hari yang paling dramatis, paling mengerikan sepanjang sejarah bumi kita? Nah, hari ini kita bakal ngebedah detik demi detik sebuah kiamat purba yang super epik. Bencana alam raksasa jutaan tahun lalu, yang percaya atau enggak, justru jadi alasan utama kenapa kamu dan aku bisa hidup dan napas hari ini. Lewat penjelasan ini, kita bakal lihat persis gimana rentetan kehancuran itu terjadi dan gimana kehidupan bisa bangkit lagi dari titik nol. Coba deh renungin ini sebentar. Gimana kalau akhir dunia yang kita bayangin itu sebenarnya malah jadi sebuah awal mula yang baru? Ini benar-benar sebuah paradoks alam yang bikin merinding kan? Kiamat luar biasa dahsyat yang menyapu bersih dinosaurus, raja absolut planet ini selama jutaan tahun, ternyata adalah kejadian yang sama persis yang ngebuka jalan buat eksistensi kita sebagai manusia. Tanpa bencana apokaliptik yang bakal kita bahas ini, dunia dan semua peradaban yang kita kenal sekarang literally nggak akan pernah ada. Bayangin bumi kita sekitar 66 juta tahun yang lalu. Jauh beda sama sekarang. Semuanya benar-benar damai, langitnya biru cerah, dinosaurus dari segala jenis asyik berkeliaran bebas. Mereka makan dedaunan di padang rumput, di hutan-hutan lebat, sampai ke pesisir pantai. Mereka tuh penguasa mutlak, tanpa ada ancaman apapun. Tapi, di tengah kedamaian absolut itu, ada satu ancaman yang muncul. Awalnya cuma kelihatan kayak titik cahaya kecil di langit, nggak berarti apa-apa. Tapi perlahan, cahaya itu melesat makin cepat, ukurannya makin gede, dan nyalanya makin terang. Sesuatu yang luar biasa mengerikan lagi meluncur lurus ke arah mereka. Nah, kengeriannya ada di ukuran benda ini, 10–15 kilometer. Angka ini wajib banget kita ingat. Ini bukan cuma fenomena bintang jatuh cantik yang biasa kita lihat ya. Ini batu raksasa, asteroid segede kota metropolitan modern yang meluncur dari luar angkasa dengan kecepatan yang sama sekali nggak masuk akal. Begitu batu ini nyentuh dan bergesekan dengan atmosfer bumi, gesekan ekstremnya nyiptain bola api raksasa yang menyala-nyala terang di angkasa. Dinosaurus di bawah sana mungkin cuma bisa mendongak ngelihat cahaya silau itu, tanpa sadar kalau waktu mereka di planet ini tinggal sisa hitungan detik. Lalu terjadilah momen tumbukan itu. Bayangin kekuatan hantamannya. Ini ibarat jutaan bom nuklir yang diledakkan bareng-bareng di satu titik yang persis sama. Boom! Asteroid itu menghantam wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Semenanjung Yucatan di Meksiko. Kekuatannya tuh saking dahsyatnya, sampai-sampai dia langsung menguapkan semua materi di sekitarnya dalam sekejap mata. Tanah di titik jatuh itu nggak cuma hancur berantakan, tapi literally meleleh kayak lilin yang dipanaskan. Belum lagi batu-batu segede gunung terlempar tinggi terbang ke udara. Terus coba bayangin seberapa luas jejak kehancurannya. Cuma dalam hitungan detik, hantaman kolosal itu nyiptain kawah raksasa selebar 150 km. Kedalamannya menembus lebih dari 20 km ke dalam lapisan kerak bumi kita. Kawah ini, yang nantinya dilamain kawah Cikculup oleh para ilmuwan, jadi saksi bisu, semacam monumen abadi dari detik-detik awal kejadian yang ngerubah sejarah bumi selamanya. Bayangin aja, kawah selebar jarak antar kota besar terbentuk seketika cuma dalam satu tarikan napas. Kekacauan setelah hantaman itu benar-benar brutal dan super cepat. Gelombang kejut dari ledakan raksasa tadi menjalar lebih cepat dari kecepatan suara. Efeknya, gunung-gunung runtuh seketika dan hutan-hutan lebat hancur rata dengan tanah. Nggak cuma itu, bumi ngerespon pukulan keras ini dengan gempa bumi ekstrim yang levelnya belum pernah terjadi sepanjang sejarah, sampai ngeguncang benua-benua yang paling jauh sekalipun. Dan parahnya lagi, hantaman ini memicu mega tsunami. Kita ngomongin dinding air setinggi ratusan meter yang melesat nyapu daratan. Jutaan makhluk hidup di garis pantai musnah seketika disapu gelombang raksasa ini. Sekarang, mari kita lihat gimana situasi bumi berubah drastis. Dari lanskap yang tadinya hijau damai, dunia seakan berubah jadi lautan api dan asap hitam yang mengerikan. Kok bisa? Jadi gini, puing-puing super panas yang tadi terlempar sampai ke batas atmosfer mulai berjatuhan lagi ke bumi. Puing-puing ini panasnya kayak lava yang langsung memicu kebakaran hutan dan padang rumput secara masif di seluruh dunia. Daratan luas rempak terbakar, benar-benar ngubah surga prasejarah tadi jadi pemandangan neraka dunia yang sesungguhnya. Nah, asap hitam pekat dari kebakaran global tadi gabung sama miliaran ton debu dan puing dari tumbukan awal.
Semua material itu terangkat naik dan ngeblokir seluruh atmosfer planet kita. Inilah awal dari mimpi buruk yang sebenarnya, musim dingin asteroid. Langit tertutup total, bumi tenggelam dalam kegelapan pekat yang ngeblokir sinar matahari bukan cuma sehari 2 hari, tapi berbulan-bulan atau bahkan mungkin bertahun-tahun lamanya. Tanpa cahaya matahari, suhu bumi langsung anjlok drastis. Yang tersisa cuma keheningan yang membeku, sangat dingin dan pastinya sangat mencekam. Sedih banget sih kalau kita lihat gimana ekosistem ini hancur secara sistematis. Tanpa sinar matahari, fotosintesis benar-benar stop total. Tumbuhan mati dalam skala global. Terus apa dampaknya? Dinosaurus herbivora raksasa yang butuh asupan daun bertonton setiap harinya mulai kelaparan parah dan mati satu persatu. Nah ini kan kayak efek domino mematikan kan? Hilangnya para herbivora ini bikin predator puncak kayak T-Rex yang perkasa itu kehilangan sumber makanan utamanya. Ujung-ujungnya mereka juga ikut lemes dan mati. Rantai makanan benar-benar hancur lebur. Seakan-akan kegelapan dan kelaparan massal itu belum cukup nyiksa, sekarang atmosfer bumi dipenuhi gas sulfur beracun yang menguap dari bebatuan di dasar kawah tadi. Ini memicu fenomena ngeri berikutnya, hujan asam sulfat. Bayangin hujan yang sangat beracun dan mematikan turun terus-menerus ngeguyur bumi. Hujan asam ini dengan kejam ngikis habis sisa-sisa kehidupan, baik tumbuhan maupun hewan malang yang masih berjuang mati-matian buat bertahan hidup, baik yang ada di darat maupun di lautan luas. Dan kamu tahu yang paling gila? Bahkan ketika musim dingin yang beku dan langit gelap itu perlahan mulai reda, penderitaan bumi belum selesai. Setelah itu datanglah yang namanya fluktuasi iklim ekstrim. Gara-gara jumlah karbon dioksida yang supermasif terlepas ke atmosfer, suhu bumi berayun drastis dari yang tadinya beku keras, tiba-tiba jadi sangat-sangat panas. Selama berabad-abad, bumi ngalamin pemanasan global yang luar biasa menyengat. Cuaca jadi super kacau, mendatangkan berbagai bencana iklim yang terus menyiksa planet ini selama ribuan tahun berikutnya. Skala kepunahan dari rentetan bencana ini benar-benar bikin merinding. Diperkirakan sekitar 75% dari seluruh spesies makhluk hidup di bumi musnah tanpa sisa. 3/4 populasi kehidupan terhapus bersih dari peta. Era kejayaan para reptil raksasa resmi tamat. Semua dinosaurus non-unggas yang tadinya merajai daratan lenyap seketika. Tapi, di tengah semua kehancuran itu, ada secercah keajaiban. Sekitar 25% bentuk kehidupan entah gimana berhasil bertahan. Mereka ini umumnya mamalia kecil, beberapa reptil, dan kelompok burung yang sebenarnya masih kerabat dekat keturunan evolusi dari dinosaurus itu sendiri. Tapi, mari kita luangkan waktu sejenak buat ngenang para raksasa yang tumbang ini. Ada T-Rex, sang raja karnivora yang selalu ditakuti, Triceratops yang gagah dengan mahkota tanduknya, sampai barisan sauropoda raksasa yang langkah kakinya selalu bikin daratan prasejarah bergetar. Mereka semua jatuh dan mati dalam keheningan yang tragis. Ironisnya, ukuran tubuh mereka yang raksasa, yang dulunya jadi kekuatan utama mereka, malah jadi kelemahan paling fatal di dunia yang hancur ini, karena dunia nggak lagi sanggup nyediain makanan buat mereka. Sekarang, coba perhatiin kontras yang luar biasa ini. Ketika monster-monster raksasa itu musnah, makhluk-makhluk mamalia kecil, yang dulunya hidup ketakutan dan sembunyi-sembunyi, justru nemuin peluang emas mereka. Mamalia kecil ini punya keunggulan survival yang luar biasa. Mereka sangat adaptif, butuh lebih sedikit makanan, dan bisa gampang sembunyi di dalam lubang atau liang tanah untuk berlindung dari cuaca ekstrim dan hujan asam di luar sana. Kehancuran para penguasa raksasa ini justru jadi tiket kebebasan buat hewan-hewan kecil yang tangguh ini. Dan dari sinilah, fajar dari sebuah era kehidupan yang sepenuhnya baru dimulai. Pelan tapi pasti, bumi kita yang tangguh ini mulai sembuh dari luka kosmiknya. Mamalia-mamalia yang selamat tadi mulai keluar dari persembunyian dan ngisi ruang-ruang ekosistem yang kosong ditinggalin dinosaurus. Lewat proses evolusi panjang jutaan tahun setelah kiamat itu, mereka perlahan berevolusi, ukurannya makin besar dan bercabang jadi jutaan spesies baru. Dan puncaknya, ya, dari garis keturunan mamalia purba yang pantang menyerah inilah umat manusia, makhluk cerdas yang sekarang bisa ngebahas masa lalunya sendiri, akhirnya bisa lahir ke dunia. Pembahasan kita kali ini ninggalin satu pemikiran yang benar-benar kuat. Kehidupan di bumi kita ini sebenarnya sangat rapuh. Segala peradaban dan pencapaian manusia saat ini, kalau dipikir-pikir, berhutang budi banget sama jatuhnya sebuah batu raksasa puluhan juta tahun yang lalu. Tapi fakta sejarah itu juga ngelempar satu pertanyaan penting buat kita renungin. Kalau perubahan sekelas kiamat aja bisa datang dari langit cuma dalam hitungan detik, apa jadinya kalau langit biru yang kita lihat hari ini tiba-tiba berubah lagi? Ini benar-benar jadi pengingat abadi soal betapa kecilnya kita di alam semesta yang maha luas ini. Terima kasih banyak udah nemenin di pembahasan kali ini dan sampai jumpa di episode seru kita selanjutnya.